Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairi alhamdulillah. Nah, ya baik, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tentang penjelasan mengenai strategi pembelajaran aswat arabiyah. Ya, yang langsung saja. Pertama itu pengertian aswat arabiyah. Apakah di sini teman-teman mengetahui apa aswat arabiyah itu? Benar sekali. Aswat arabiyah itu berasal dari bahasa Arab yaitu sautun yang berarti bunyi. Bagaimana seorang mengucapkan bunyi dengan baik dan benar. Yang pada intinya ilmu aswat arabiyah itu yang bahasanya berkaitan dengan suara dan bunyi-bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap manusia. Baik, di sini kita lanjut ke tujuan aswat arabiyah. Yang pertama yaitu mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan aturan-aturannya. Yang kedua, melatih kita dalam bercakap bahasa Arab serta pelafalannya. Yang ketiga, lalu memperbaiki cara pengucapan bahasa Arab dengan mengenali aturan-aturan tata bunyi bahasa Arab. Jadi dalam aswat arabiyah ini kita dapat mengenali intonasi. Di situ kita juga belajar mengetahui kosakatanya. Dan pembelajaran ini sangat efektif untuk anak-anak usia dasar, sebab anak-anak usia dasar kebanyakan malas untuk membaca. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi aswat arabiyah itu sendiri. Yang pertama, aspek pelafalan. Aspek pelafalan itu tiap bahasa itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, bunyi yang berbeda-beda ya. Maka dari itu ilmu aswat di sini sangat berguna bagi pembelajaran. Bagaimana ketika seseorang itu mengungkapkan huruf dengan benar dan tepat karena tempat keluarnya huruf itu atau bagaimana sifatnya. Yang kedua, aspek fungsional. Aspek fungsional di sini ilmu aswat itu berperan ketika dalam pengungkapan dalam intonasinya, misalkan dalam nadanya, dalam jeda kalimatnya. Contohnya ketika kita mengungkapkan nada tinggi ke rendah. Misal Aisyah cantik. Nada tinggi ke rendahnya Aisyah cantik. Kan agak gimana gitu. Kalau Aisyah cantik kan beda lagi, itu ke rendah ke tinggi. Ya, lanjut ke aspek ketiga yaitu aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran di sini guru harus menguasai minimal 3 fonologi. Yang pertama fonetik, yang kedua fonemik, yang ketiga ilmu konstruktif. Dari ilmu fonetik seorang guru harus mengajarkan siswanya bagaimana mengungkapkan huruf yang baik sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian dari segi fonemik itu yang kedua ya. Segi fonemik guru bisa mengajarkan siswa bagaimana sih mengungkapkan sebuah makna yang benar, maknanya yang bisa tersampaikan. Lalu ilmu konstruktif itu guru harus bisa membandingkan. Contohnya bahasa Arab dengan bahasa Sunda. Sunda itu ternyata ketika dalam pengungkapan atau membunyikan huruf F atau Fa itu terkadang sangat kebiasaan gitu ya. Misalnya dengan menggunakan P bukan huruf F. Tidak ada angin yang keluar seperti itu, F. Maka dari itu dalam perbandingan ini ternyata sepertinya anak muda Sunda ini kesulitan ketika mengungkapkan huruf Fa. Kesulitan ini bisa menjadi titik poin fokus untuk guru bisa mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Yang terakhir yaitu tentang strategi pembelajaran aswat arabiyah itu. Strategi itu sendiri ada 2 macam yaitu alfabetik dan bunyi. Alfabetik yang pertama itu contohnya abatasa itu ya. Kemudian alfabetik itu yaitu mengenalkan huruf-huruf tunggal atau latihan intensif dan berulang-ulang, yang mana huruf-huruf tunggal tersebut ditambahkan dengan huruf-huruf bahasa sehingga membentuk gabungan-gabungan huruf yang membentuk kata sampai dengan kalimat. Baiklah, kemudian yang kedua itu metode bunyi. Metode bunyi itu pembelajaran langsung oleh bunyi ya, bukan huruf. Metode bunyi itu sendiri ada 3 macam, yaitu pertama sintesis, analisis, yang ketiga analisis sintesis. Yang pertama sintesis, merangkai. Pembelajaran dimulai dengan mengenal bunyi, kemudian merangkainya menjadi kata, kemudian menjadi huruf. Contohnya nabata itu kan sudah dipisah-pisah lalu dirangkai menjadi digabung gitu jadi sebuah kata yaitu nabata. Kemudian yang
B. Analisis. Analisis itu mengupas. Mengupas itu dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf. Seperti kata kolam, maka sudah digabung. Terus kemudian dipisah-pisah menjadi kof, lam sendiri, mim sendiri gitu. Yang ketiga, analisis sintesis. Analisis sintesis itu gabungan dua metode. Yang pertama, dari sebuah kata lalu dikupas menjadi bagian-bagian huruf kemudian dirangkai menjadi satu kata. Yang kedua, dari bagian-bagian huruf lalu dirangkai menjadi sebuah kata lalu kembali ke bagian huruf lagi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa bersyukur ya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang difahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.